adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik tetap baik, sehat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, di pagi ini sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online? Nah, mari kita mengikuti sekolah minggu online ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu online ini, supaya kita diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu menghadap kehadirat-Mu, untuk menaikkan puji syukur serta terima kasih di mana Engkau Tuhan telah memberkati kami. Terbukti pada saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati. Tuhan Yesus, jalannya sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, apabila terselip dosa serta kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya katakan, amin. Adik-adik, tadi sudah memuji nama Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bu Siwi dengan tema Paskah Mula-Mula. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan Bu Siwi. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kalian? Siapkan Alkitab. Ya, nanti yang bisa membaca, membuka Alkitab. Siapkan alat tulis. Mungkin ada yang bisa menulis. Dan yang paling penting, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus supaya menuntun adik-adik. Sudah siap adik-adik? Oke, terima kasih. Sebelum Bu Siwi cerita, Bu Siwi mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa cerita minggu yang lalu? Benar, Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, sekarang Bu Siwi akan menceritakan kelanjutannya adik-adik.
Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Musa mendapat perintah dari Tuhan supaya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Musa bersama kakaknya yang bernama Harun menghadap Raja Firaun. Kemudian Musa mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada Firaun. Tetapi apa adik-adik? Firaun tidak mau mendengarkannya. Firaun tidak mau mendengarkannya, bahkan mengeraskan hati. Karena Firaun itu mengeraskan hati, maka Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. 10 tulah diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Ingat, perhatikan ya. Tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Ketika air berubah menjadi darah, semua aktivitas yang hubungannya dengan air, mandi, minum, itu tidak dapat dilakukannya. Kemudian datanglah tulah yang kedua, yaitu katak. Di mana-mana ada katak. Katak yang biasanya itu di pinggir kali, tetapi saat ini tidak hanya di pinggir kali adik-adik, tapi di tempat tidur, di tempat pembakaran roti, di kamar mandi, bahkan di mana saja itu banyak katak. Dan akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ketiga. Karena dengan tulah 2 itu ternyata Firaun masih mengeraskan hati. Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Nyamuknya banyak sekali di tanah Mesir itu. Seperti debu adik-adik. Jadi banyak sekali nyamuk berdatangan pada waktu itu. Firaun masih mengeraskan hati. Datanglah tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lalat pikat ketika hingga pada seseorang itu mengisap darah adik-adik. Tapi Firaun tetap masih mengeraskan hati. Dia tidak mau mengeluarkan bangsa Israel. Kemudian datanglah berikutnya, yaitu tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Semua ternak yang ada di Mesir mati adik-adik. Apakah itu onta, apakah itu kulti, semuanya mati. Nah, tapi tetap Firaun mengeraskan hati. Karena memang begitulah sifat Firaun ya, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel. Datanglah Tuhan memberikan hukuman atau tulah yang ke-6, yaitu barah. Barah itu apa adik-adik? Barah itu sakit puru yang pecah-pecah. Sakit puru yang pecah-pecah sehingga semua orang Mesir itu tahu-tahu itu di situ ada gelembung-gelembung yang bisul-bisul di dalam tubuhnya itu. Tapi Firaun masih tetap keras adik-adik. Sudah 6 hukuman tapi masih mengeraskan hati. Tuhan memberikan hukuman yang ke-7, yaitu hujan es. Asik ya adik-adik hujan es. Hujan es, kalau es itu sudah dikasih sirup enak, tapi esnya itu es batu adik-adik. Sehingga merusak semuanya. Bahkan hujannya deras sekali disertai dengan kilatan-kilatan api. Semua danap gandum yang sudah kering siap digiling atau siap itu sudah semuanya kena itu. Dan semua banyak yang rusak. Itu karena hujan es. Nah, tapi Firaun tetap masih keras hati. Tuhan memberikan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Ribuan belalang datang adik-adik di tanah Mesir itu. Ribuan belalang, bukan hanya 100 atau 200, tapi ribuan. Sehingga mereka menyikat habis semua tanaman, semua tumbuhan yang ada di Mesir itu. Ketika hujan es, kemudian kan tumbuh, yaitu tanaman pada tumbuh itu semua disikat habis oleh belalang. Adik-adik pernah melihat seperti burung misalnya ketika di sawah, itu mungkin banyak sekali burung itu datang. Ketika satu burung itu memakan bulir 2 saja, nanti kalau 100 burung, akhirnya bulir padinya itu habis. Sampai ke-8 masih seperti itu adik-adik. Firaun masih mengeraskan hati. Kemudian Tuhan memberikan yang ke-9, yaitu gelap gulita selama 3 hari. Oglangan, tapi tidak sekedar oglangan, gelap pekat, peteng dedet. Dan akhirnya mereka tidak bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang. Nah, setelah yang ke-9, Firaun masih tetap mengeraskan hati. Maka Tuhan akan memberikan hukuman yang ke-10. Namun sebelum hukuman yang ke-10 itu diberikan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka merayakan Paskah. Bagaimana adik-adik merayakannya? Bangsa Israel disuruh menyembelih domba atau kambing yang umurnya 1 tahun yang tidak bercacat. Menyembelih domba atau kambing jantan yang umurnya 1 tahun tidak bercacat.
Kemudian darah domba itu harus dioleskan di ambang pintu rumah di mana orang Israel itu tinggal. Sebab nanti Tuhan itu akan melihat ketika orang Israel itu mengoleskan darah pada ambang pintu, rumah itu akan selamat. Dan yang ketiga, daging domba tadi harus dipanggang dan dimakan sampai habis. Wah, dimakan sampai habis, dan itu harus berkasutkan, dan di situ harus membawa senjata adik-adik. Jadi nanti ketika itu karena Tuhan sudah merencanakan sesudah makan gitu mereka akan pergi. Nah, sungguh tuh adik-adik, pada waktu itu pada sore hari atau petang hari itu sudah mulai yaitu merayakannya itu. Semua pintu pada ditutup. Bangsa Israel yang diberitahu tadi sudah melakukannya itu. Dan malam itu juga hukuman yang ke-10 ya, hukuman yang ke-10 dari Tuhan itu adalah datang. Apa itu adik-adik? Anak sulung mati. Apa anak sulung? Anak barep. Kenapa anak barep yang harus mati? Karena anak sulung itu menjadi penerus generasi adik-adik. Jadi disitulah Tuhan menghukum kepada orang Mesir bahwa anak sulung akan mati. Lah betul, pada waktu itu malam terjadi, di mana-mana banyak orang menangis karena anak yang sulung mereka pada mati. Termasuk anak Firaun yang nanti akan menggantikan raja, yang akan menggantikan tahta raja sekarang mati adik-adik. Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi. Akhirnya Firaun marah adik-adik. Firaun marah karena di mana-mana diprotes banyak anak yaitu yang sulung mati. Akhirnya Musa dipanggil oleh Firaun dan diberitahu, sekarang juga harus kamu bawa bangsamu keluar dari tanah Mesir ini. Musa tidak masalah karena memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan akhirnya setelah itu Musa bersama teman-temannya, bersama orang Israel tadi dengan ternaknya juga akhirnya keluar, merasa bebas adik-adik, merasa mereka lega karena boleh diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi setelah nanti keluar itu? Tunggu minggu berikutnya. Minggu berikutnya ceritanya yaitu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dari cerita itu tadi kita bisa belajar. Apa? Yang pertama, yaitu tentang ketaatan. Bangsa Israel itu taat mendengarkan firman Tuhan sehingga mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan. Coba bayangkan kalau bangsa Israel itu hanya makan daging saja sehingga tidak mengoleskan darah itu pada ambang pintu. Tentu banyak yaitu orang Israel yang anak sulungnya mati. Lah di situ kita diajari adik-adik bagaimana kita untuk taat. Taat kepada mungkin orang tua, taat kepada guru, dan lebih-lebih taat kepada Tuhan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29b itu dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu ketaatan adik-adik. Dan yang jelas dengan keluarnya bangsa Israel itulah yang disebut dengan Paskah. Paskah di dalam Perjanjian Lama itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Memperingati kemerdekaan adik-adik. Bangsa Israel sudah bebas dari penindasan. Lah peringatan Paskah ini harus dilakukan turun-temurun, harus dirayakan setiap tahun turun-temurun. Karena apa? Sama seperti bangsa Indonesia, setelah dimerdekakan setiap tahun diadakan perayaan. Kalau ada pertanyaan, siapa yang mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir? Tuhan adik-adik. Tuhan melalui Musa, tapi Tuhan sebenarnya. Coba sekarang adik-adik buka, yang bisa membuka Alkitab ya. Kita buka yaitu Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1, kita baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 1, 3, 2, 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dengan firman ini jelas adik-adik, jelas dan sangat jelas bahwa Tuhan yang memerdekakan bangsa Israel. Oleh karena itu sekali lagi kita diajar bagaimana dengan firman Tuhan ini kita harus taat, terutama taat kepada Allah. Dan Paskah di dalam Perjanjian Lama itu, arti Paskah itu sendiri adalah dilewati. Artinya dilewati dari bahaya kematian anak sulung. Nah demikian adik-adik firman Tuhan dari Bu Siwi. Semoga adik-adik semakin mengerti. Dan nanti suatu saat ketika ada soal ujian atau soal ulangan, adik-adik pasti bisa.
Oleh karena itu jangan sampai bolong ya sekolah minggunya. Nanti untuk yang akan datang harus tetap sekolah minggu. Sampai segini, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk itu, diiringi dengan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, tiba saatnya kita akan beraktivitas. Kalian sudah menerima kertas, yaitu yang isinya gambar seperti ini. Di situ ada 10 tulah. Lah kalau adik-adik tadi itu mendengarkan dengan baik, tugas adik-adik adalah di situ memberikan nomor pada gambar-gambar itu. Tulah yang pertama apa, dua apa, dan seterusnya. Jelas ya, kalau tadi mendengarkan dengan baik pasti akan bisa. Tugas adik-adik yang kedua adalah tentu mewarnai, karena di situ semuanya masih warnanya putih. Kalau belalang kan warnanya enggak putih. Nah, kemudian di situ ada juga nyamuk warnanya apa. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Kalau ini belalang warnanya apa? Nah, silakan adik-adik itu. Jadi tugas kalian ada 2. 1, memberikan nomor pada gambar itu sesuai dengan yang Bu Siwi ceritakan tadi. Yang kedua, mewarnai gambar-gambar itu sesuai apa yang adik-adik pernah melihatnya. Sudah jelas adik-adik? Nanti kalau sudah, nanti kemudian setelah selesai ditempel di buku kalian masing-masing. Demikianlah aktivitas pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu. Dah. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan. Saya hantarkan karena kita tadi sudah mengumpulkan persembahan dan kita akan menutup sekolah minggu online ini. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan puji syukur serta terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan keadaan baik. Tuhan Yesus, kami juga mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan itu dapat berguna untuk kegiatan sekolah minggu ini, terlebih-lebih juga untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengarkan tadi, kiranya berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kiranya Tuhan memberi kami kemampuan, supaya kami mentaati akan peraturan, mentaati perintah yang Engkau berikan, seperti perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mentaati peraturan sama Tuhan. Dan Engkau telah membimbing bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu, semuanya itu bagi kami mustahil. Tuhan Yesus, beri kemampuan kepada anak-anak kami untuk dapat seperti yang Engkau teladankan kepada kami, supaya kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan Yesus, apabila terselip dosa serta kesalahan kami, kiranya Engkau ampuni. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau jamah melalui tangan kuasa-Mu, sehingga saudara kami ini dapat sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang mengalami pandemi, kiranya Tuhan berkati kami, Engkau tuntun kami, sehingga kami dapat mampu melewati pandemi ini dengan baik. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kan masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Adik-adik masih tetap aja di rumah ya. Kalaupun keluar rumah, adik harus memakai masker atau facial, cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan minum air putih yang banyak ya, supaya racun yang di dalam tubuh kita itu larut. Itu semua kita lakukan supaya apa adik-adik? Terhindar dari virus corona. Adik-adik, sebelumnya jangan lupa lihat di YouTube di channel GKJ Gumulan, like, subscribe, dan komen. Untuk menutup sekolah minggu online ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu "Sekarang Saya Sudah Bebas". Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.